Halo semuanya, di sini saya mencoba untuk melatih kemampuan berbicara saya di depan kamera. Saya mencoba untuk melatih diri saya, merekam diri saya di depan kamera, dan juga mencoba untuk melatih secara terus-menerus guna meningkatkan kemampuan public speaking saya dan juga kemampuan storytelling saya. Bagi saya sebenarnya ini adalah sebuah hobi, dan hobi ini menurut saya ini sangat penting untuk terus dilakukan, direalisasikan, sehingga hobi ini menjadi sebuah skill bagi saya, dan skill ini yang bisa meningkatkan value, meningkatkan nilai kapasitas diri saya seutuhnya. Dan tentu saja untuk bisa mempunyai kemampuan public speaking itu bukan sesuatu yang mudah. Semua orang itu pasti punya kemampuan public speaking, tapi tidak semua orang itu punya kecakapan atau punya keunikan dalam hal public speaking. Maka dari itu saya mencoba untuk melatih kemampuan itu. Saya mencoba untuk menjadi yang berbeda dari orang-orang pada umumnya dalam hal public speaking. Dan tentu saja dalam setiap proses yang saya lakukan ini, saya mencoba untuk bagaimana caranya ketika kita melatih kemampuan public speaking kita, ketika kita ingin juga menjadi seorang storyteller. Di sini saya berusaha untuk bagaimana caranya berbicara dengan lancar, berbicara tanpa ada long pause dan juga tanpa ada filler. Dan pelan-pelan saya mencoba untuk melatih kemampuan saya ini. Pelan-pelan saya mencoba untuk melatih terus ngomong setiap hari di depan kamera saya dan terus merekam. Kira-kira kalau misalnya saya ngomong, saya berbicara dan juga saya membahas satu topik, apakah saya bisa ngomong dengan lancar, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan tentu saja pada kesempatan ini saya ingin terus berbenah, saya ingin terus belajar, mencoba untuk ngomong dengan slow, mencoba untuk ngomong pelan. Dan saya pikir ini adalah hal-hal sederhana yang bisa saya lakukan untuk membuat saya menjadi bernilai, dan juga pada satu sisi untuk bisa memiliki kemampuan public speaking dan juga storyteller. Pertama dan sejak awal ketika saya ingin memiliki kemampuan ini, saya mencoba untuk ngomong di depan kamera. Tetapi saat itu di awal saya ngomong, saya merasa sangat malu dan juga saya sedikit nervous dengan diri saya. Tetapi hal itu tidak berhenti pada hanya karena saya nervous atau malu. Saya mencoba dan mencoba lagi. Dan pada akhirnya pada saat ini saya pun bisa. Saya pun mencoba dan memberanikan diri untuk ngomong di depan kamera, dan saya berusaha untuk menguploadnya di channel YouTube saya sendiri. Kira-kira kalau misalnya saya dengan terus men-challenge diri saya dan mencoba untuk meningkatkan skill saya, apakah saya bisa konsisten setiap harinya? Dan inilah video yang coba saya terus buat
yang coba saya terus latih setiap hari untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking saya dan juga kemampuan storytelling saya. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang sepele, tapi tentu ini sangat rumit ketika kita ingin misalnya punya kemampuan berbicara yang baik, punya kemampuan public speaking dan juga storytelling, yang pasti awal-awal kita merasa sangat kurang percaya diri dengan apa yang mau kita sampaikan. Lalu yang berikut, kita tidak tahu dan juga topik apa yang mau kita sampaikan. Dan yang berikut adalah kadang ketika pas kita ngomong, ketika berbicara, di tengah jalan, di pertengahan, kita kehilangan ide untuk menyampaikannya. Dan saya mencoba untuk menjadi bagian dari itu, saya mencoba untuk menaklukkan beberapa hal-hal itu, dan dengan cara saya terus mencoba ngomong di depan kamera. Oke, tentu saja itu adalah bagian public speakingnya. Dan yang berikut adalah bagaimana kita menjadi seorang storyteller. Saya sangat tertarik dengan beberapa YouTuber dan juga yang memiliki profesi yang beragam. Misalnya itu seorang Raditya Dika, seorang komedian tentu, kemudian dia juga seorang YouTuber. Saya itu sangat tertarik juga dengan profesinya. Dia sendiri senang mengatakan bahwa dia adalah seorang storyteller, tapi juga dia seorang penulis, tapi juga dia seorang YouTuber. Dan tentu saja sisi lain yang paling sangat terkenal bagi dia adalah itu dia seorang komedian juga. Itu adalah bukan hal-hal yang mudah tentu. Bayangkan misalnya dia dengan profesinya sebagai penulis, sebagai YouTuber, kemudian juga sebagai komedian, kemudian juga storyteller. Bayangkan profesi itu dia bisa lakukan di dalam hidupnya. Dia terus mencoba setiap hari. Nah, kita sendiri yang justru ingin menjadi penonton, apakah kita hanya terus-terusan menjadi penonton atau penikmat dari video-video dia atau cerita-cerita dia gitu. Ya bagi saya tentu saya tidak ingin hanya menjadi penonton saja atau pengamat saja, tapi saya mencoba dan berusaha dengan cara sederhana seperti ini. Saya mencoba untuk ngomong pelan di depan kamera. Saya mencoba untuk secara konsisten. Kira-kira bagaimana caranya ketika misalnya saya berusaha setiap hari, saya berusaha setiap saat mencoba untuk ngomong pelan, mencoba mengasah skill saya, melatih kemampuan public speaking saya, apakah saya bisa. Dan tentu saja ini adalah hal-hal yang terus menjadi sesuatu yang mungkin bagi orang lain adalah sesuatu yang sepele. Tapi ternyata di balik itu semua hal ini ternyata tidak mudah. Dan orang menganggap bahwa berbicara di depan orang banyak, menjadi MC atau hal-hal lainnya ketika kita berbicara di depan orang banyak, itu sesuatu yang mudah. Dan saya juga sering memperhatikan mereka yang menjadi MC atau beberapa orang yang berbicara. Kadang juga saya temukan beberapa hal-hal kecil yang mungkin juga mereka kurang memperhatikannya. Kadang ada fillernya, kadang ada long pause-nya. Padahal ya memang seorang public speaker itu tidak dituntut untuk harus tanpa filler, tanpa long pause sih. Yang penting adalah tercapainya komunikasi, tercapainya apa yang dia sampaikan. Tapi kan pada satu sisi kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar bisa bagaimana gaya pembicaraan kita, gaya bahasa kita juga apa yang kita sampaikan itu mengalir tanpa ada jeda dan juga tanpa ada istirahatnya. Ya memang ada istirahatnya, tapi kan pada saat-saat tertentu gitu. Tapi sisi lain ketika kita berbicara, kalimat yang kita sampaikan itu saling berkaitan dan menyambung dari satu
dari kalimat awal ke kalimat yang paling akhir. Dan itu kira-kira yang bisa saya coba lakukan pada saat ini untuk melatih skill dan juga kemampuan public speaking saya. Terima kasih dan semoga video pertama ini menjadi video saya untuk terus berbenah, terus belajar sampai pada nanti video yang ke-100. Oke, terima kasih.